Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Meleswati dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas minggu lalu. Di sini saya mulai dengan data penyesuaian. Kita lihat data penyesuaiannya. Dan ini adalah jurnal penyesuaiannya. Kita lihat data penyesuaian bagian A, yaitu hasil perhitungan fisik persediaan pada 31 Juli sebesar 30 juta. Persediaan awal 0. Kita lihat di buku besar persediaan, yaitu persediaan totalnya 120 juta, berarti 120 juta dikurangi dengan 30 juta. Hasilnya adalah 90 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban persediaan pada persediaan barang dagang dengan ref 6114 persediaan barang dagang ref 103 di debit beban persediaan 90 juta dan di kredit persediaan barang dagang 90 juta. Persediaan yang kedua yaitu beban sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Kita lihat di soal beban sewa di buku besar beban sewa. Kita lihat sewa pada tanggal 2, membayar sewa toko pada PT Pembangunan untuk 6 bulan sebesar 30 juta. Berarti 6 bulan 30 juta, 1 bulannya adalah 5 juta. Berarti jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka dengan ref beban sewa 621, sewa dibayar di muka ref 116. Beban sewa debit 5 juta, sewa dibayar di muka di kredit 5 juta. Selanjutnya penyesuaian bagian yang C, yaitu gaji yang masih harus dibayar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji. Beban gaji ref 111, debit 200.000, utang gaji ref 212 dengan kredit 200.000. Selanjutnya yaitu beban air dan listrik yang terhutang 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban air dan listrik pada utang biaya air dan listrik dengan ref beban air dan listrik 615, utang biaya air dan listrik 213. Beban air dan listrik di debit 100.000 dan utang biaya air dan listrik di kredit 100.000. Selanjutnya yaitu penyusutan peralatan 100.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan dengan ref beban penyusutan peralatan 627 dan akumulasi penyusutan peralatan 134. Beban penyusutan peralatan sebesar 100.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000 di kredit. Selanjutnya setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita langsung ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kita peroleh setelah memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Maka ini adalah nama akunnya. Dengan total neraca saldo setelah penyesuaian dengan total di debit 249.400 dan di kredit 249.400. Setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita langsung ke neraca lajur atau worksheet. Ini adalah neraca lajur. Nama akun, trial balance, adjustment entries, trial balance after AJP, income statement, dan balance sheet. Nama akun ini kita peroleh dari buku besar
dan trial balance ini dari jurnal umum. Saldo yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke trial balance dengan masing-masing debit dan kredit yang ada di buku besar, yang ada di jurnal umum. Setelah kita memasukkan trial balance, kita langsung ke adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang tadi, jurnal penyesuaian yang ini, kita pindahkan saldonya ke neraca lajur di kolom adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Dengan saldo di debit 95.400.000 dan di kredit 95.400.000. Selanjutnya trial balance after AJP atau neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu saldo dari neraca saldo setelah penyesuaian tadi yang ini kita pindahkan ke neraca lajur pada kolom trial balance after AJP dengan saldo 249.400.000 di debit dan di kredit 249.400.000. Setelah kita memindahkan saldo neraca saldo setelah penyesuaian ke neraca lajur kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kita langsung ke income statement atau laba rugi. Ini kita peroleh dari atau akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Maka kita lihat di sini nama akun yang ada pendapatan dan beban kita masukkan ke dalam income statement dengan saldo 9.097.400 di debit dan di kredit 79 juta. Selanjutnya yaitu balance sheet atau neraca. Yang akun-akun yang masuk ke dalam neraca yaitu harta, kewajiban, dan hutang. Maka kita lihat di sini akun-akun yang bagian harta, utang dan kewajiban, harta, utang dan modal kita masukkan ke dalam balance sheet dengan saldo di debit 152 juta dan di kredit 170.400.000. Maka di sini keterangannya Tuan Andika mengalami kerugian per 31 Juli 2020 sebesar 18.400.000. Total kerugian Tuan Andika 18.400.000. Setelah kita membuat neraca lajur, kita langsung ke laporan laba rugi. Yang masuk ke dalam laporan laba rugi hanya dua akun, yaitu pendapatan dan beban. Cara mencari suatu perusahaan laba atau rugi dengan mengurangkan pendapatan dan beban. Apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami laba. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, maka suatu perusahaan mengalami kerugian. Baiklah, langsung saja kita lihat akun pendapatannya. Yang pertama penjualan, total penjualan 79 juta dan retur penjualan 2 juta, maka penjualan dikurangi dengan retur yaitu 79 juta dikurangi 2 juta, maka hasilnya adalah 77 juta. Total penjualannya adalah 77 juta. Selanjutnya beban. Yang pertama beban gaji 200.000, yang kedua beban persediaan 90 juta, yang ketiga beban air dan listrik 100.000, yang keempat beban sewa 5 juta dan yang kelima beban penyusutan peralatan 100.000. Total beban adalah 95.400.000. Maka di sini dapat kita lihat beban lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan PD Andika mengalami kerugian sebesar 18.400.000. Karena
bebannya lebih besar daripada pendapatan. Setelah kita membuat laporan laba rugi, kita langsung ke laporan perubahan modal, yaitu modal Tuan Andika pada 1 Juli 2020 sebesar 120 juta. Kerugiannya sebesar 18.400.000, maka modal dikurangi dengan kerugian, hasilnya adalah 120 juta dikurangi 18.400.000, maka total modal akhir PD Andika atau Tuan Andika adalah sebesar 101.600.000. Selanjutnya kita langsung ke laporan posisi keuangan atau neraca. Yang terdiri laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas atau harta, utang dan modal. Yang pertama aset. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Yang pertama aset lancar terdiri dari kas dengan total 35 juta, piutang dagang 52 juta, sewa dibayar di muka 25 juta, maka total aset lancarnya 112 juta. Setelah itu aset tetap yang pertama yaitu peralatan sebesar 10 juta, akumulasi penyusutan peralatan 100.000, maka peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, totalnya yaitu 9.900.000. Yang selanjutnya yaitu persediaan sebesar 30 juta, maka total aset tetapnya yaitu 9.900.000 ditambah dengan 30 juta, maka hasilnya yaitu 39.900.000. Total aset lancar dan aset tetap 112 juta ditambah dengan 39.900, hasilnya yaitu 151.900.000. Selanjutnya di sebelah kanan ada liabilities atau hutang. Yang pertama utang dagang sebesar 50 juta, yang kedua utang gaji 200.000, dan yang ketiga utang biaya air dan listrik 100.000. Total utang keseluruhan utang 50.300.000. Selanjutnya ekuitas atau modal. Modal Tuan Andika sebesar 101.600. Total liabilities dan ekuitas 50.300 ditambah dengan 101.600, maka totalnya adalah 151.900. Hasilnya balance. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita langsung ke neraca. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita langsung ke jurnal penutup. Yang seperti yang kita ketahui ada 4 akun yang akan kita tutup, yaitu pendapatan, beban, modal dan dividen atau prive. Karena prive tidak ada, maka hanya 3 akun yang akan kita tutup, yaitu pendapatan, beban dan modal. Yang pertama, pendapatan pada ikhtisar laba rugi dengan ref 411, ikhtisar laba rugi 501, di debit pendapatan 77 juta, ikhtisar laba rugi di kredit 77 juta. Selanjutnya itu menutup beban. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada keseluruhan beban, yaitu yang pertama beban persediaan 614, beban sewa 621, beban gaji 611, beban air dan listrik 615, dan beban penyusutan peralatan 627. Dengan saldo ikhtisar laba rugi di kredit 95.400 dan keseluruhan beban 95.400. Selanjutnya menutup modal. Jurnalnya yaitu modal pada ikhtisar laba rugi dengan ref modal 301, ikhtisar laba rugi 501. Modal di debit 101.600 dan ikhtisar laba rugi di kredit 101.600. Karena perusahaan mengalami kerugian, maka jurnal penutupnya modal pada ikhtisar laba rugi.
Apabila perusahaan mengalami laba, maka jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Yang masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan yaitu akun-akun yang tidak kita tutup, kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Seperti akun-akun ini, yaitu kas, peralatan, persediaan, piutang dagang, sewa di barang muka, akumulasi penyusutan peralatan, modal, utang dagang, utang gaji, utang biaya air dan listrik. Dengan total debit 152 juta dan di kredit 152 juta. Setelah neraca saldo setelah penutupan, kita langsung ke jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya yaitu ini adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik yaitu kita membalik akun-akun atau jurnal yang terjadi pada jurnal penyesuaian. Misalnya yang tadi di jurnal penyesuaian, ini adalah jurnal penutup dan ini adalah jurnal penyesuaian. Yang ada di jurnal penyesuaian kita balik, misalnya di jurnal penyesuaian beban persediaan pada persediaan barang dagang, maka pada jurnal pembalik akun tersebut kita balik menjadi persediaan barang dagang menjadi beban persediaan dengan ref 103614, di debit persediaan barang dagang 90 juta dan di kredit persediaan barang dagang 90 juta. Selanjutnya yaitu sewa di barang muka pada beban sewa dengan ref 116, beban sewa 621, sewa di barang muka sebesar 5 juta di debit dan beban sewa 5 juta di kredit. Selanjutnya yaitu utang gaji pada beban gaji. Utang gaji dengan ref 212 di debit 200.000 dan beban gaji dengan ref 611 di kredit 200.000. Selanjutnya yaitu utang biaya air dan listrik pada beban air dan listrik. Utang biaya air dan listrik dengan ref 213 di debit 100.000 dan beban air dan listrik dengan ref 615 di kredit 100.000. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan dengan ref 134 100.000 di debit dan beban penyusutan peralatan dengan ref 627 100.000 di kredit. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.